Selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan perselisihan dana donasi sekitar 1,5 miliar rupiah yang didapatkan Agus lewat bantuan dari Pratiwi Novianti. Hari ini aku lihat ada Pratiwi yang sudah memberikan statementnya pada saat dia ngobrol ya, ada di salah satu kayak PK di live TikToknya. Ada sesuatu hal yang unik sebenarnya di sini. Juga ada keterangan dari Agus lagi yang dikatakan bahwa dia nggak apa-apa mau mediasi dengan Novi, tapi apa tujuannya mediasi ini? Bukankah dia pun juga sudah melaporkan Novi ke Polda Metro Jaya dengan pasalnya adalah pencemaran nama baik. Nah, Pratiwi Novianti mengatakan bahwa dia sebenarnya sangat kaget dengan uang yang didapatkan nyaris 1,5 miliar rupiah tersebut. Kan dia berpikir begini, dikatakan di sini, kalau memang uangnya segede itu, harusnya kita bisa usahakan ikhtiar untuk menyembuhkan mata Mas Agus. Kita bisa bawa ke rumah sakit Singapura atau ke rumah sakit lain lagi. Bahkan sudah difikirkan bagaimana untuk nanya paspornya sudah ada atau belum. Ya namanya ikhtiar kan kita nggak boleh ya putus asa. Walaupun dikatakan menurut timnya dari Agus bahwa matanya sudah nyaris tidak mungkin bisa disembuhkan lagi. Tapi kita bisa pahami timnya Novi ini kan punya positive thinking ya. Kita coba aja dulu, orang ada uang 1 miliaran, ya kita bawa aja ke luar negeri, siapa tahu bisa kan ya. Awalnya itu kata dia bahwa saya dihubungi oleh timnya dari keluarganya yang dia mengatakan bahwa Agus itu butuh uang untuk operasi karena katanya kalau pakai BPJS itu lama. Itu adalah poin pertama yang disampaikan Prativi Novianti di sini. Berikutnya, ini adalah salah satu cuplikan pada saat Novi memberikan penjelasan tentang kejadian dengan Agus tersebut, teman-teman. Minum itu. Nah, terus pas saya datang untuk biaya operasi karena BPJS lama katanya ya, itu kan kata mereka loh, bukan kata saya gitu. Jadi ya udah kan kita minta tolong kan nama netizen tolong ya, saya mohon bantu di share videonya, kan minta tolong dengan sangat bantu Mas Agus membutuhkan pengobatan untuk segera operasi. Oke. Jadi itu adalah bagian yang baru kita bisa pahami sekarang. Kenapa salah satu isu yang disampaikan Novi, kenapa dia kecewa dengan keluarganya Agus ataupun juga timnya tentang BPJS. Ini bukan tentang hal yang aneh-aneh. Katanya Farhad Abbas kan kuasa hukumnya bilang bahwa memang kenapa kalau pakai BPJS itu nggak masalah, itu bisa menghemat uang juga. Tapi bukan tentang benar atau salah, tapi tentang hubungan dengan apa yang disampaikan dari Agus yang diklaim Novi bahwa dia meminta bantuan untuk dicarikan donasi ya karena memang kalian tahu tadi kalau pakai BPJS katanya lama. Jadi ini ada satu hal yang seperti pepatah bilang lidah itu tak bertulang, tapi ada banyak jejak digital yang Novi pun sekarang sedang mengumpulkan. Bahkan tentang cibiran yang selama ini juga sepertinya dibangun narasi oleh sebagian orang bahwa diduga Novi itu kesannya hanya mau memakai uang tersebut untuk kebutuhan pribadinya, gaya hidup dan sebagainya. Pratiwi mengatakan dengan tegas bahwa saya sudah printkan semua rekening pribadi saya, rekening yayasan, bahkan karyawan saya pun rekeningnya sudah diprintkan, silakan diperiksa aja. Kami itu hanya mengamankan uangnya bukan untuk memakai. Dan Pratiwi mengakui transfer yang pertama kali dengan kemauan dari Mas Agus dan istrinya sendiri pada saat datang ke sebuah bank, yang pertama ditransfer adalah 1 miliar rupiah. Bukan transfer ya, tapi lebih datang ke bank, pemindah bukuan bank gitu, dan tidak ada paksaan. Dan yang kedua adalah ada transfer sekitar 300 juta rupiah. Itu berarti uang yang ada di rekening istrinya yang dikatakan bahwa beberapa kali dikirim 50 juta dari rekeningnya Agus karena alasan agar memudahkan untuk transaksi harian, alasannya ATM-nya Agus lagi rusak. Itu alasannya teman-teman. Terkait dengan laporannya yang didapatkan bahwa dia dilaporkan ke Polda Metro Jaya, saya nggak takut dengan laporan mereka.
saya minta maaf kalau memang dinilai menyakiti mereka, karena saat komunikasi dengan beberapa orang, mereka itu sering menutupi. Ada beberapa orang yang dugaanku ini adalah dari Wawa, keluarganya. Pada saat saya minta komunikasi, berapa sih total sekarang yang ada, yang didapatkan Agus, kesannya ditutup-tutupi. Nah, makanya saya speak up di sosial media saya, sekaligus bentuk pertanggungjawaban. Jadi, pertanggungjawaban di sini adalah dikatakan bahwa memang saya pegiat ya untuk sosial seperti ini dan banyak orang yang mengirimkan donasi, saya pun harus mengupdate bagaimana kelanjutan uang tersebut. Sebenarnya yang dilakukan Novi ini bukan hal yang baru, teman-teman. Kalian juga pasti sudah tahu, Novi terbiasa ya, baik itu di sosial media ataupun akun pribadinya, dia itu juga sering meng-up tentang dana-dana donasi yang didapatkan dan tujuannya untuk apa aja, yaitu adalah memang konten dia seperti itu. Bukan kali ini saja yang dilakukan ke Mas Agus gitu. Terkait dengan tayangan di YouTube gitu kan ya. Untuk semua tayangan di YouTube, untuk Mas Agus juga, kami itu ada izin tayang dari pihak keluarga secara tertulis untuk tayangan di YouTube. Jadi ada satu hal yang dia katakan bahwa ada sesuatu yang nggak bisa saya ungkapin sekarang. Terkait dengan uang 98 juta tersebut, saya akan jelaskan di kantor polisi. Apakah tentang 98 juta rupiah tersebut yang kita ketahui di masyarakat bahwa uang tersebut katanya Wawa untuk ngebayar utang dari bank. Katanya seperti itu. Apakah dugaannya 98 juta rupiah tersebut bukan cuma untuk ngebayar utang ke bank, tapi ada transaksi di sejumlah kayak e-commerce, pembelian-pembelian online. Apakah alasannya nanti pembelian online-nya misalnya betul nih, ada pembelian online sekitar berapa juta gitu, nanti alasannya, oh enggak ini buat kebutuhannya Mas Agus, kita cek lagi. Memang yang dibeli barangnya apa? Kalau yang dibeli misalnya adalah baju perempuan atau aksesoris perempuan, apakah Mas Agus memakai itu? Ini pasti bakal panjang, makanya Novi tidak mau menjelaskan lebih detail. Katanya nanti akan saya jelaskan di kantor polisi karena saya sudah dilaporkan. Agus pun kembali berbicara di media massa dan di sini dia sebenarnya kelihatan sakit ya dan juga lemes. Itu adalah yang aku lihat di sini. Agus pun mengakui katanya badannya sedang tidak enak, ya wajar karena dia mendapatkan musibah yang luar biasa. Aku sangat prihatin dengan Mas Agus, tetapi memang ada beberapa hal yang aku rasa ada yang tidak pas. Takutnya apakah itu memang keinginannya Agus sendiri, kegaduhan ini terjadi, ataukah ada oknum-oknum yang sengaja mengompor-ngompori begitu. Poin yang pertama disampaikan Agus adalah begini. Saya ingin segera bebas dari keviralan ini. Saya dirugikan karena pandangan orang kampung terhadap saya, saudara-saudara saya, dan juga masyarakat. Mereka menilai saya adalah orang yang hanya ingin duitnya saja. Sebenarnya kejadiannya tidak seperti yang dibayangkan orang luar. Saya sakit hati kenapa keadaan saya dijadikan ladang dosa, adu domba, kalau memang niatnya bersedekah. Nggak seharusnya lah diviral-viralin. Orang yang tadinya ikhlas malah sekarang jadi suuzon. Siapa yang adu domba? Ada pertanyaan dari wartawan. Terus ya kata dia adalah netizen dan orang-orang yang cuma mendengar dari satu pihak. Ya, dia juga mengatakan saya nggak menyalahkan netizen sih, karena netizen juga hanya mendapatkan informasi dari sepihak oleh orang tertentu. Ya, kita sudah tahulah dugaannya ini dikatakan untuk Novi, karena dia ngerasa bahwa itu kan uang yang didapatkan donasinya untuk dirinya. Ya, kesannya adalah suka-suka dia dong, mau dipakai buat apa aja begitu. Dia mengatakan dengan tegas bahwa saya tidak pernah meminta, kalian yang memberikan, kalian harus ikhlas juga apapun yang terjadi. Artinya kalau aku tangkap di sini Mas Agus ya, kan udah dikasih nih duitnya, udah disumbangin, ya suka-suka Agus dong, mau dipakai buat apa aja. Toh itu ngebantu diri Agus. Sebenarnya yang dilakukan Pratiwi berusaha menyelamatkan uangnya ya, mengamankan, bukan untuk dipakai yayasan ataupun pribadi dari Novi. Kita coba simak cuplikan Agus pada saat menyampaikan poin hal-hal yang menurut aku ngebuat dia malah semakin blunder, teman-teman. Orang yang sakit seperti saya nangis seperti ini, dibilang jual kesedihan, gitu, supaya dapat uang donasi. Saya juga itu tidak membenarkan gitu. Saya juga pernah nggak saya meminta sama kalian
Coba kalian ulang lagi dari awal. Apakah saya meminta, tapi kalian yang memberikan sama saya mohon sama kalian. Tapi bukannya tadi Novi bilang di awal dihubungi dan juga diminta bantuan untuk dicarikan donasi, mungkin bukan Agusnya kali yang minta, keluarganya dengan alasan katanya kan tadi kalau biaya dari BPJS itu lama karena Agus harus segera dioperasi. Berarti Agus pribadi nggak pernah minta, tapi yang minta mungkin keluarganya. Apakah seperti itu? Kita cek nanti jejak digitalnya seperti apa. Kalian yang memberikan, ya kalian harus ikhlas juga gitu apapun yang terjadi gitu kan. Setiap yang kita sumbangkan, setiap yang kita sedekahkan sama orang, ya setidaknya itu kalau ada pahala sama kalian gitu. Gara-gara statement-statement seperti ini, itu menghancurkan hidup saya, menghancurkan keluarga saya, menghancurkan istri saya. Itu sih gitu. Dengan statement ini juga banyak sekali gitu, pasti menyalahkan saya. Tidak. Sebenarnya bingung ya dengan Agus ini yang dialaminya. Di sisi lain dia psikologinya memang masih terganggu ya, karena yang dia hadapi itu berat banget sih, kehilangan matanya, orang nggak bisa ngelihat. Kita paham lah, psikologinya pasti jadi sangat sensitif. Tapi dugaanku itu adalah mungkin orang-orang sekitarnya, ya nggak tahu lah dengan segala macam keterbatasan mereka. Tapi menurut aku status sosial seorang, pendidikan seseorang, itu kalau punya hati yang bersih atau yang bening, harusnya bisa memilah-milih mana yang didengarkan, mana yang juga tidak. Karena Agus pun juga kekeh ya tentang dikatakan uang yang apa katanya yang untuk Wawanya tersebut 98 juta. Dia bilang itu kan Agus sendiri yang mau, Wawa tidak pernah minta dan sebagainya. Ya ini tentang lebih ke etika kan. Dia harusnya ngerti masyarakat Indonesia yang nyumbang itu, aku yakin mereka bukan orang kaya raya, enggak lah, paling orang yang menengah atau apa adanya. Karena kita ketahui dari kuasa hukumnya bilang bahwa yang menyumbang ini ada ribuan orang, mulai dari Rp5.000 sampai 1 juta katanya ada. Artinya dilihat dari nominalnya, yang nyumbang Agus ini bukanlah orang nomor 5 terkaya di Indonesia, orang terkaya yang atas-atas, enggak. Karena kalau orang kaya raya, nyumbangnya nggak mungkin lah cuma 5.000, 100.000, pasti ratusan juta rupiah. Dengan angka seperti ini, harusnya Agus juga ngerti ya, yang nyumbang tuh angkanya kecil-kecil, berarti ada etika tanggung jawab, jangan uangnya tersebut malah dipakai untuk ngebayar hutang ya Wawanya tersebut. Ya walaupun nilainya kecil dibandingkan 1,5 miliar, hampir 98 juta. Tapi kan itu disayangkan, harusnya dimaksimalkan dengan ya bisa keluar negeri lah, operasi untuk menyembuhkan matanya walaupun sudah divonis katanya sama dokter udah nggak bisa lagi melihat. Tapi kan kita belum mendengarkan second opinion dari negara yang berbeda. 1,5 miliar itu bisa loh untuk menyembuhkan atau memaksimalkan lah perawatan yang bisa didapatkan oleh Agus gitu. Tapi kita nggak ngerti sudut pandang orang tuh berbeda-beda. Tapi kalau sudut pandangnya Agus pengen sembuh, ya aku sih lebih setuju adalah dengan usahanya Novi, kalau bisa dibawa ke luar negeri juga nggak masalah. Toh uang itu uang untuk dijadikan obat untuk kesembuhannya si Agus. Sementara itu bisa aku update untuk video bagian ini. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Jangan lupa subscribe. Terus juga follow Facebook pageku dan juga akun TikTok serta Instagramku di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.